Assalamualaikum Pak Bayu. Waalaikumsalam Pak Eko, gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Bayu. Eh, Ini kita ketemu lagi Pak Bayu ini hari ini. Ini Pak, Iya. Kok tumben jenengan menghubungi saya? Ya, ini pas saya sibuk-sibuknya. Ya, Pak Bayu. begini konsultasi dengan Pak Eko. Oh, mau Nih, konsultasi dengan saya. konsultasi. Oh iya. Oke. Pak Eko kan yang lebih senior gitu ya. Enggak juga, sama kita sama Pak Bayu. Oke. Gini Oke, Pak, gimana Pak Bayu masalahnya? saya ingin melakukan pembinaan atlet KOSN di tingkat SD Pak, yaitu di SD saya sendiri, SD Kodoan, Kecamatan Kunduran. Ya. Oke. Oh, Pembinaan atlet oh, gitu oke. Pak. Oh, jadi tujuan Iya, Pak Bayu ketemu saya itu ingin, ingin konsultasi begitu ya Pak ya? Ya, ingin iya, iya konsultasi betul Pak. omong-omongan ya terkait dengan masalah Iya. siswanya Pak Bayu yang Pembinaan ingin atlet. pembinaan ya, pembinaan atlet siswanya Pak Bayu Iya, yang betul. ingin ke KOSN ya Pak Bayu ya. Iya Pak. Oh iya, Iya. sehingga nanti kita sama-sama bisa mencarikan solusi mungkin untuk siswanya. Iya. Itu ya Pak Bayu mungkin ya yang dimaksud Pak, omong betul, gitu. betul. Ya. Oke, oke. Iya. Oke Pak Bayu. Jadi begini Pak Bayu, Pak Bayu ngajar di SD Pak Bayu. SD Kodoan Pak, Kecamatan Kunduran. Oh SD Kodoan. Iya. Oh, oke. Terus Pak Bayu, eh, selama ini yang sudah dilakukan Pak Bayu apa kalau terkait dengan kegiatan? Begini Pak, saya melakukan pembinaan untuk anak-anak yang melakukan kegagalan Pak kemarin ya. Yang mendasari saya ingin melakukan pembinaan atlet ini yaitu karena murid saya kurang maksimal dalam mengikuti kompetisi olahraga Pak. Ya. Hmm, Sehingga pas kemarin mengikuti KUSN tingkat kecamatan, ya, pasti murid saya itu tidak bisa bersaing dengan sekolah-sekolah lain Pak. hmm, Pasti kalah gitu. oke. Oh, jadi eh, muridnya sementara ini tidak dapat bersaing ya dengan Nggih. sekolah-sekolah lain Murid begitu ya Pak Bayu? nggih, murid di SD saya itu terlalu banyak, Pak. Oh gitu. Oh, Muridnya terlalu banyak. Jadi saya itu mengalami kesulitan dalam memilih atlet itu sendiri, Pak. oh gitu. Jumlah muridnya itu keseluruhan dari kelas 1 sampai 6 itu 40 siswa, Pak. 40 siswa. Wah luar biasa murid dengan banyak sekali luar 40 biasa. siswa. Jadi Mungkin kebanyakan, oh, Pak. oke. Eh, Nggih. Oke Pak Bayu mungkin sudah dilaksanakanlah seleksi mungkin di sekolahnya Pak Bayu pada saat akan mengadakan apa ya mencari bibit untuk siswa Nah, KOSN. begini Pak, nggih. Saya itu juga itu Pak sudah melakukan ya rencana saya yaitu ingin melakukan pembinaan Pak. Pembinaan yaitu seleksi atlet sesuai dengan potensi minat bakat siswa itu sendiri Pak. Karena saya yakin pasti anak-anak itu kan punya bakat atau potensinya sendiri-sendiri Pak ya sejak lahir. Jadi kita sebagai guru eh, tentunya hanya menuntun sesuai potensi yang dimiliki anak itu sendiri. Iya, betul ya Pak ya? Oh betul ya. Ini Iya. Pak Bayu Iya. ikut guru penggerak nih mesti ini. Iya. KHD ya Pak Bayu ya, yang menuntut Iya Pak, kodrat betul Pak. anak ya, kodrat anak ya, Iya. terkait dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ya luar biasa Pak Bayu dengan bagus sekali. Ya. Terus kemudian begini Pak Bayu, Eh, mungkin kira-kira peluang Pak Bayu untuk bisa nanti mengikuti KOSN ya, selanjutnya, targetnya Pak Bayu ya untuk KOSN ini apa Pak Bayu kira-kira? Targetnya itu bisa Pak, bisa memasuki 3 besar Pak. Iya. Tiga Dalam besar. mengikuti KWSN ini, anak didik saya itu masuk 3 besar antara juara 1, 2 atau 3 Pak. Iya. Gitu. Itu tingkat kecamatan atau Tingkat tingkat kecamatan Pak. tingkat kecamatan. Kecamatan. Iya. Terus mungkin begini juga Pak Bayu, ya peluang yang mungkin nanti bisa didapatkan Pak Bayu ya mungkin hanya sedikit peluang atau mungkin justru banyak peluang Pak Bayu kira-kira untuk KWSN tahun ini kira-kira ada nggak kira-kira di sekolahnya Pak Bayu? Kayaknya ada Pak. Iya. Saya sudah mencoba melatih nih Pak. Melatih seperti lempar turbo itu saya modifikasi dengan permainan bola berekor Pak. Iya. Boleh. Bola berekor itu menggunakan bola kasti yang
saya kasih rumbe-rumbe tali Pak yang menyerupai komet ya. Oh gitu. Permainan ini juga termasuk permainan tradisional. Bola itu ditembakkan yang berorientasi pada teknik dasar lempar kurbu itu sendiri. Dan tujuannya untuk menciptakan suasana pembelajaran itu yang menyenangkan namun tetap efektif Pak. Oh gitu. Begitu, oke. Nggih, wah luar biasa Pak Buya sudah sampai sejauh Nggih. itu ya usahanya jenengan ya, agar siswanya bisa berprestasi. Wes tak doakan Nggih, Pak. mudah-mudahan perjuangannya Pak Bayu bisa sukses untuk ya Nggih, Pak. sekolah, ya untuk Amin. anak-anak, ya untuk ya semuanya Amin. lah ya dunia pendidikan di Kabupaten Blora. Terus Nggih. begini Pak Bayu, kalau misalnya kita buat ya range ya rentang ya Pak Bayu, skala Nggih, Pak. antara skala 1 sampai 10 ya. Kalau 1 itu kan belum memiliki bekal apa-apa anak-anak ya. Ya kan, Nggih. itu sudah tingkat expert ya, tingkat ahli. Mungkin dari pengamatannya Pak Bayu untuk potensi anak didiknya Pak Bayu ini kalau kita buat range tadi kira-kira ada di rentang berapa Pak Bayu kira-kira? Untuk sebelum saya memiliki niat untuk melakukan pembinaan, posisi anak didik saya itu berada di angka 5 Pak. Oh, gitu. Eh, Antara naik tidak, turun gitu tidak. Ya, pokok di tengah-tengah Pak itu Pak. Oh, begitu. Jadi ya masih tengahan ya. Nggih, Masih tengah. di tengah. Oh ya, luar biasa. Nggih, nggih, Pak Nggih. Bayu. Terus untuk prioritas saat ini Pak Bayu apa yang mungkin target apa untuk fokus saat ini ya, sebelum KWS Nah, fokusnya Pak Bayu apa? fokusnya saya melakukan pembinaan itu sendiri Pak Iya. dengan cara saya membuat jadwal Pak, membuat jadwal gitu, membuat jadwal anak-anak itu saya latih seperti fisiknya dulu Pak, kita latih fisik, setelah fisik itu teknik, secara beraturan nanti selama 4 bulan Pak rencana Pak, jangka waktunya Pak. Wah, iya. Nah, sehingga anak-anak itu nanti bisa eh, bisa seperti apa ya namanya, eh, prestasinya itu bisa meningkat. Gitu, nggih, nggih. Terus begini Pak Bayu, targetnya Pak Iya, Bayu Pak. ya, tahun ini apa Pak Bayu targetnya? Target tahun ini Masuk 3 besar itu tadi Pak, masuk 3 besar di tingkat kecamatan tingkat itu kecamatan. dulu. Nggih. Target masuk 3 besar tingkat kecamatan. Wah, luar Nggih Pak, betul. biasa. Ya tadi mudah-mudahan wah bisa tercapai Pak Bayu. Ya. Iya Pak. Terus hambatannya Pak Bayu, hambatan Hambatan yang saya alami selama saya mengajar di SDN Kodokan ya, saya kan di situ juga guru baru Pak sebentar ya Pak. Ya. Yang hambatan yang saya alami itu adalah tersedianya alat-alat Pak. Nah, saya mengalami kekurangan alat Pak. Seperti alat untuk kegiatan atletik itu kan ada macam-macam Pak. Seperti yang salah satunya lempar turbo, terus yang untuk lari gawang itu Pak bentuk gawang, terus yang salah satunya juga bola itu masih kekurangan Pak, satu Pak. Dan juga lapangan Pak, lapangan di desa Kodokan itu sendiri tidak ada Pak. Bahkan halaman yang di sekolah saya juga halamannya kecil Pak, jadi saya meminjam lapangan voli desa untuk melakukan olahraga itu Pak. nggih, nggih. Wis ndak Nggih. apa-apa, luar biasa jenengan. Nggih. Terbatas sekali, tapi sudah demikian maksimalnya untuk mengusahakan agar putra jenengan itu bisa sukses di KOSN ya. Ya, tadi dengan Iya Pak, target amin. sedemikian tingginya ya, tingkat kecamatan mudah sudah tingkat provinsi. Ya. Terus Nggih, betul. kira-kira berapa target itu akan jenengan latihan itu kira-kira berapa lama kira-kira targetnya? Iya, itu tadi Pak, saya ingin targetnya itu 4 bulan Pak. 4 bulan. Nah, sehingga saya 4 bulan itu anak-anak saya selatih nanti bisa berkembang, bisa mengikuti KOSN pada tahun berikutnya sehingga anak-anak itu bisa bersaing Pak dengan sekolah-sekolah lain. Oke, luar biasa. Oke. Terus begini Pak Bayu, Iya Pak. mungkin selama ini yang diajak berkolaborasi Pak Bayu untuk melatih anak-anak agar nanti bisa mencapai prestasi itu sinten Pak Bayu? Saya mengajak teman Pak, teman guru PAI Pak. Oh, Nah, yang masih muda itu guru PAI Pak. Ya saya ajak untuk melatih Pak. oh untuk melatih. Intinya berkolaborasi lah gitu. Nggih. Bisa membantu saya. Biasa, nggih.
Iya. Terus komitmennya mungkin Pak Bayu ada komitmen untuk melatih. Komitmen saya selama melatih ini bisa terus satu Pak, bisa terus mendapat dukungan Pak, mendapat dukungan dari semua pihak, baik guru, terus kepala sekolah itu mendukung saya sehingga pelaksanaan pembinaan ini bisa berlanjut sampai tahun-tahun berikutnya Pak. Oh, luar biasa. Atas Iya. jenengan ya. Pak Bayu, Iya. sebenarnya asik ya pembicaraan kita. Tapi Iya karena Pak. waktu kita terbatas, ya, saya juga mau ada Oh cara iya lain. Pak. Iya. Iya Nanti Pak. satu saat kita sambung lagi nggih. Iya Pak, siap Pak. Iya. Terima kasih Pak Bayu, mudah-mudahan sukses Iya Pak. untuk sekolah jenengan. Iya. Ya, Terima kasih atas nasihatnya Pak Ye, sama-sama. atas masuk-masukannya Ye. Oke, gitu Pak Bayu. Terima kasih. Saya akhiri Pak Pak Bayu. Ye. Mudah-mudahan Ye. bisa ketemu lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam Pak Dwi. Selamat siang. Ini Selamat. tumben-tumbenan ini. Kok Iya, ngajak ketemuan selamat ini? Ada siang. apa Pak? Oh, Ya, lama tidak berdua. Kaget saya ini. Ada apa ini Pak Eko kok Oh, ngajak iya. ketemu ini? Oke, Pak Dwi ini saya juga lama nggak ketemu jenengan, kangen rasanya. Ya, lama nggak ketemu jenengan, tidak omong-omongan dengan jenengan. Ya, tidak saling Iya. sapa menyapa. Ya. Nah, ada apa? Ini ada apa? Gini, Ben- Pak Dwi, Pripun, Pak? saya itu memiliki masalah di sekolah. Oh, nggih, apa-apa. Nah, ini masalahnya itu begini, Pak Dwi. Murid saya itu Nggih. banyak sekali yang ternyata ketahuan, Pak Dwi, itu Oh, bawa HP ke kelas. apa? Oh, bawa HP ke kelas ngoten nggih. Iya. Padahal kan di tata tertib sekolah itu sudah ditegaskan bahwa anak-anak ini tidak diizinkan untuk membawa HP ke kelas. Karena khawatir gitu loh, kita khawatir nanti jangan-jangan malah mengganggu konsentrasi belajar. Oh iya. Oh, itu kok sama ya Pak. Rata-rata yang dialami banyak yang cerita Pak itu kalau apa? Rata-rata anak itu ya kena razia. Memang karena rata-rata sekolah itu kan aturannya tidak diperbolehkan gitu Pak. Ya. Nah, karena ya itu tadi ditakutkan anak nanti tidak konsentrasi, terus HP digunakan untuk main-main, tidak untuk kegiatan pembelajaran. Nah, itu rata-rata Pak kelihatannya Pak kalau. Nah, Pak Eko itu pengennya seperti apa Pak? Pak Eko itu? Saya pengennya begini, Pak Dwi. Jadi ya idealnya sih inginnya anak-anak ya tidak usah membawa HP ke kelas gitu. Oh, Iya, jadi kita sekali lagi ya, kekhawatiran kita bersama rekan-rekan ya Bapak Ibu guru itu kan nanti jangan-jangan ya, yang pertama itu anak-anak pas pelajaran gitu ya, pas pelajaran nanti Oke, jangan-jangan oke. konsentrasinya terpecah malah main HP. Yang kedua, Pak Dwi, nggih. kekhawatiran yang kedua itu adalah nanti pas ada sesuatu yang misalnya ya ada yang berkelahi atau ada yang mungkin membuat kekisruhan apa di kelas begitu nanti di shooting atau dipoto kemudian nyamannya anak-anak ya diunggah ke medsos jadi viral nanti. Nah, ini kan Ya, mengkhawatirkan kita. Jadi masalah itu ya Pak ya. Iya, luar biasa masalahnya itu, Pak. Nah, tapi gini Pak, kalau misalnya dilarang membawa HP nggih Pak, padahal pendidikan kita itu kan apa saat ini itu kan cenderung lebih untuk penggunaan IT Pak. Kita sesuai apa yang diajar Dewantoro katakan Pak, menuntut anak sesuai Zaman, kodrat Pak. Oh. alam dan zaman. Nah itu gimana Pak?
Kalau menurut Pak Eko itu seperti apa kalau gitu, Pak? Ya betul juga. Saya Ya. saya akui juga itu ya penting juga ya karena memang kita mendidik anak itu kan ya sesuai dengan kodrat zaman ya. Zaman. Iya. Iya, Pak. Saat ini Itu yang jadi kendala kan itu, Pak. Kalau kita melarang ya anak, jadinya kan seperti mematikan atau tidak mendukung pendidikan saat ini kan ngoten, Pak. iya. Dan kita kan mendidik anak itu sesuai dengan mungkin kalau hadis itu ada ya Pak ya. Ada istilahnya itu didiklah anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya ya Pak. Zaman. Nah, itu. Nah, itu gimana Pak Dwi ini? Saya juga bingung juga ini. Nah, kalau misal gini, Pak, kita perbolehkan anak membawa, asal kita mengatur penggunaannya, misalnya gitu. Katakanlah kita sediakan loker atau baki di BK atau di kelas. Nah, HP-nya itu dikasih nama atau biar jelas. Nah, kita gunakan nanti pada saat pembelajaran. Kalau gitu menurut Pak Eko gimana, Pak? Ya, Kalau seperti itu. iya, ide yang bagus Kita- juga Pak Dwi mungkin. Jadi HP boleh dibawa ke sekolahan. Iya. Tapi tetap pada saat pembelajaran begitu ya. Iya, digunakan untuk pembelajaran. Mungkin Kita atur penggunaannya, katakanlah begitu, Pak. Jadi kita kalau kita melarang itu padahal yang diinginkan Bapak Mas Nadiem itu kan IT ya, IT-nya dimajukan. Kita menuntun anak sesuai dengan kodrat zamannya. Padahal zaman sekarang kan teknologi, Pak. Kalau kita melarang secara tidak langsung kita akan mematikan, Pak. oh iya Nah, betul. itu ya. Iya. Ya, Begitu ya solusinya ya Pak Dwi ya. mungkin. Tapi ya mungkin hambatan-hambatan itu tetap ada walaupun kita. Nah, kalau Pak Eko itu punya rencana seperti apa untuk mengatasi hal itu, Pak? Kalau saya begini Pak Dwi, rencana saya ya anak-anak tetap saya izinkan membawa HP, tetapi untuk kegiatan pembelajaran saya sudah merencanakan Pak Dwi, ini sudah merencanakan nanti pembelajaran saya itu akan menggunakan HP sebagai salah satu sarana untuk mencari informasi begitu. Itu betul itu, Pak. Ya, karena memang katakanlah literasi itu kan tidak hanya membaca pada textbook ya, Pak. Iya. Buku-buku di perpus, kita bisa juga katakanlah anak disarankan mencari referensi melalui HP, melihat video YouTube, itu kan juga salah satu itu ya, Pak, literasi. Nah, kegiatan literasi untuk anak. Nah, itu bagus itu, Pak. Nah, rencananya bagus. Misalnya, Pak, rencana itu tidak berjalan dengan sesuai yang direncanakan Pak Eko. Nah, cara mengatasi pastinya gimana, Pak? Kira-kira, misalnya rencana Pak Eko kan bagus itu. Saya begini, nanti untuk mengantisipasi Iya. tidak diinginkan, nanti ya saya tetap kerjasama lah Pak dengan guru BK atau dengan kesiswaan agar penggunaan HP itu bisa maksimal sehingga anak setelah pembelajaran tidak lagi ada di kelas HP itu, tapi dititipkan di TU dan nanti kesiswaan atau guru BK-nya bisa mengadakan razia begitu ya Pak ya. Oke. Dibawa ke kelas. Biar niki nggih, katakanlah tetap terkontrol ngoten nggih, Pak. Nggih. Nah, itu berarti menjadi mungkin salah satu komitmen Pak Eko nggih. Iya, Itu. komitmen Jadi gitu Pak. selain TU, Pak. Tadi kan TU, Pak, yang selama ini baru dengan TU ya, Pak, yang diajak kerjasama. Jadi HP selama ini dititipkan di TU Pak Dwi. Jadi dititipkan di TU, kemudian nanti anak-anak kalau pulang gitu baru ngambil. Ya. Terus kalau berangkat dititipkan, ya, kalau pulang ngambil begitu. Nah, mungkin kalau selain TU, Pak, selain TU yang kira-kira bisa diajak untuk menjaga atau
Pak Eko dalam menjalankan komitmennya itu siapa saja Pak ya kira-kira? Ya nanti Yang paling tidak saya sendiri ya Pak ya. Ya paling tidak saya sendiri nanti saya pokoknya berkomitmen begini Pak Dwi. Iya, Anak harus tetap bisa belajar menggunakan HP dan HP harus bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kegiatan pembelajaran. oh Nah, oke. nanti jelas tadi saya melibatkan PPK, kemudian juga kesiswaan biar ikut istilahnya ikut memantau begitu ya. Tapi nanti saya akan merencanakan bahwa HP-HP yang dibawa oleh anak-anak itu nanti titipkan pada saya saja Pak nanti. Jadi saya nanti menyiapkan tas plastik gitu ya, tempat tas gitu bisa. ya nanti untuk menyimpan Di HP yang taruh kantong gitu ya Pak, Ya, kantong ya biar. itu Oke. komitmen saya Pak Dwi. Wah bagus itu Pak. Iya. Bagus itu Pak, menarik sekali. Itu mungkin bisa juga nanti saya terapkan juga Pak di sekolah saya. Oh, Saya untuk ya. kan gitu Pak. Ya, Kan gitu. Oke. Nah ini apa? Nggak terasa ya Pak kita ngobrol-ngobrol ini. Ini Kayaknya nggak terasa betul Pak Dwi ya. ya Tiba-tiba, memang ya karena permasalahan di sekolah rata-rata itu sama Pak. Nggih. Hampir mirip lah. Nah ini kita sharing-sharing begini itu nanti saya bisa apa secara langsung bisa mencari solusi juga untuk saya kan Oden. Nah, bisa untuk saya jadikan nanti setelah saya bertemu dengan Pak Eko saya juga belajar. Nah, nanti bisa saya tindak lanjuti dengan teman-teman di sekolah saya. Mungkin terima kasih Pak Dwi ya atas advisenya. Makasih Pak. Terima kasih Pak Dwi. Terima kasih Pak nggih. Sampai bertemu lain kali Pak nggih. Oke, terima kasih Pak Dwi. Nggih, assalamualaikum. Selamat siang. Selamat siang. Nggih, terima kasih.